Selamat datang kembali, formal banget ya. Kita berjumpa lagi di Eagle Cinema Talk kali ini, di mana kita kali ini akan membahas masih terkait dengan pandemi COVID-19 dan dunia film. Nanti kita akan berbicara langsung dengan beberapa narasumber yang akan terlibat dalam Eagle Cinema Talk. Bersama saya Iqbal Himawan selama 1 jam ke depan. Nanti kita juga akan mengundang beberapa narasumber, di antaranya ada Mas, atau panggilnya Bang ya, kalau dari Aceh. Bang Jamaluddin Fona, Aceh Documentary and Alumni Eagle Awards. Halo Bang Jamaluddin Fona, ini panggilannya apa nih? Bang Jamal. Udah bisa dengar? Halo, Assalamualaikum Mas Iqbal, saya Jamal. Oke, Waalaikumsalam. Bang Jamal, apa kabar Bang Jamal? Alhamdulillah, Mas. Ini dari Aceh berarti sekarang ya? Halo, iya, di Aceh, Banda Aceh. Posisinya lagi di Banda Aceh ya? Oke. Iya. Terus selanjutnya ada Bang Belo Taran, Toraja Film Festival dan juga Alumni Eagle Awards. Bang Belo, selamat sore. Selamat sore, menjelang malam Toraja. Hampir jam 5 lewat. Ya, jam 5 okay. Ya. Bang Belo berarti posisi sekarang di Toraja ya? Di Toraja, jaga kandang. Baik. Sehat ya Bang ya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bang Bernard Koten, Papuan Voices dan juga Alumni Eagle Awards. Bang Bernard, selamat sore. Selamat sore malam. Di sana malam. Jam berapa di sana? Selisih 2 jam ya? Ya, benar. Oke. Jam 6 lewat 6 menit. Jam 6 lewat 6 menit. Ini di mana nih Bang? Kok belakangnya kayak di kantor ya? Ya, saya masih bertahan di kantor. Bertahan dari apa nih? Oke. Diskusi. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah mau bergabung kali ini. Senang sekali nanti kita akan membahas lebih lanjut. Terima kasih sudah bergabung. Dan kali ini kita akan membahas bioskop, festival film versus COVID-19. Nah, seperti kita tahu PSBB ini kan lagi-lagi diperpanjang. PSBB diperpanjang, PSBB masa transisi. Nah, masa transisi ini diperpanjang lagi. Bahkan sekarang yang katanya kemarin digaungkan era new normal, sekarang diganti lagi nih istilahnya. Jadi adaptasi kebiasaan baru. Nah, kemarin itu sempat dibilang ya, katanya wah bioskop udah mulai buka lagi nih, nanti akhir Juli. Terus yang penikmat film juga udah mulai excited gitu kan, bisa nonton film lagi gitu kan. Tapi ternyata PSBB masa transisi lagi-lagi diperpanjang karena kasus COVID-19 masih belum sesuai harapan. Hingga kini angkanya masih dianggap mengkhawatirkan. Dan tentu saja masyarakat kangen ya pengen nonton film di bioskop. Dia tidak mungkin bisa nonton dari gadget mereka masing-masing, tapi tentu rasanya beda pada saat kita nonton di bioskop, atmosfernya beda. Kita kangen ya dibisikin sama all around you gitu kan, terus sama nonton bareng-bareng berada dalam satu ruangan bersama-sama, sama-sama excited gitu. Nah, ternyata dengan kebijakan adaptasi kebiasaan baru ini, usaha di bidang eksibisi film atau bioskop dan kegiatan festival ini sempat berhenti atau tertunda. Yang tadinya sudah punya harapan baru, mau tidak mau sekarang harus menyesuaikan lagi begitu karena ada kebijakan protokol kesehatan yang lagi-lagi dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lantas bagaimana situasi yang dihadapi oleh pegiat festival film dan usaha eksibisi film di Indonesia dalam menyambut adaptasi kebiasaan baru ini? Nah, di mana nanti diterjemahkan secara konkret ya dalam praktik usaha dan program kegiatan para pegiat perfilman. Yang pertama, nanti kita akan bertanya langsung ke Mas Hariman dari pihak CGV. Dan juga ada teman-teman yang pegiat festival film berbasis komunitas dari Aceh, Toraja, Papua, dan kita akan mengupas perspektif dari pegiat usaha eksibisi film CGV nanti bagaimana menyikapi situasi saat ini. Saya mau tanya ke Mas Hariman dulu deh, Mas Hariman, dari informasi yang Mas Hariman terima terakhir, kapan nanti bioskop ini dibuka, udah ada kepastian belum? Belum ada kepastian, kami juga tidak tahu. Kami menuruti segala instruksi maupun ya instruksi dari pemerintah, baik itu dari daerah, dari pusat. Kami mengikuti saja. Kami yakin pemerintah juga punya pertimbangan, punya dasar-dasar mengapa atau perlukah bioskop dibuka bulan ini atau bulan depan. Mereka pasti punya angka-angkanya, punya pertimbangannya. Jadi kalau dari sisi kami mendukung apapun langkah pemerintah, baik itu pada waktu saat kita diminta tutup, kita pun turut mendukung untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini. Kalaupun nanti boleh dibuka, ya kami
tentunya merupakan kabar baik bagi kami. Tapi apapun langkah pemerintah demi menghentikan penyebaran COVID-19 ini di Indonesia, kami pun juga turut mendukung. Itu sih. Jadi ini tetap mendukung ya Mas Arima. Nah, kemarin itu kan sempat sempat ada harapan baru gitu. Akhirnya bioskop akan dibuka nih akhir Juli. Nah, sebelumnya kalau saya pantau nih CGV meskipun tutup tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti selalu dibersihkan ruangannya, selalu entah itu disemprot dengan disinfektan dan segala macam upaya untuk mematuhi protokol kesehatan. Pada saat akan buka kemarin sebenarnya sudah bersiap-siap belum? Artinya seperti seat arrangement, seperti pemberlakuan protokol kesehatan kalau kita ingin menonton bioskop jika akhirnya dibuka. Sudah, jadi kemarin ini sudah masuk bulan sebenarnya ya, sudah masuk bulan keempat kami tutup sementara. Tapi di tiap bioskop CGV itu sebenarnya kan ada cinema manager dan assistant manajernya, ada satu staff building maintenance yang standby, ada juga satu staff programming. Jadi mereka memonitor kondisi bioskop, memonitor fasilitas kami yang ada. Kalau misalnya ada yang harus diperbaiki. Kalau memang harus dibersihkan. Dan menjelang pembukaan yang rencananya pada tanggal 29 Juli ini sebenarnya kami udah bisa dibilang preparation-nya sudah hampir 95% lah. Kami pasang marker, physical distance maupun social distancing di sejumlah area, di lobby area. Kami sudah siapkan self ticket machine. Jadi penonton yang mau datang ke bioskop itu tidak perlu membayar tunai. Jadi bisa melalui self ticket machine ini. Jadi nanti bisa pesan di mesin tersebut, print tiketnya, jadi tinggal ditunjukkan aja. Itu kami perbaiki. Dalam sitting arrangement di dalam ruang teater, dalam ruang auditorium kami juga kami udah pasang marker social physical distancing-nya, dan ketika penonton mau menonton dan mereka order via online gitu ya dengan digital payment yang kami rekomendasikan, kami juga sudah siapkan, kami udah setting di sistem kami. Jadi tidak mungkin ada penonton yang bisa berdampingan gitu. Jadi kami udah siapkan semua, baik itu dari sisi fasilitas, baik itu dari sisi staff kami sudah menyiapkan APD, setiap staff yang rencananya akan bekerja kembali kami sudah sudah kami minta untuk tes COVID. Jadi masker, jadi peraturan materi komunikasi di dalam bioskop, di video sebelum pemutaran film kami udah siapkan semua sebenarnya. Jadi tapi apapun keputusan pemerintah untuk men-stop penyebaran virus corona ini, ya mau nggak mau kami harus ikuti juga langkah tersebut. Jadi keselamatan dan juga keamanan penonton juga kami selalu prioritaskan. Kalau bilang persiapan kapan, apakah bioskop siap atau tidak ketika diminta buka, ya kami sih siap. Kami udah melaksanakan segala persiapan cukup maksimal untuk pembukaan bioskop ini sih. Oke, baik. Jaringan CGV karena juga banyak sekali ya dari kita di berbagai kota begitu. Nah, kita akan ke Aceh deh. Kita sapa Bang Jamal. Bang Jamal, ini kan sineas teman-teman yang biasanya aktif begitu di membuat film, membuat dokumenter, berkumpul dengan komunitas, berkarya gitu. Nah, di Aceh ini para sineas di sana gimana selama pandemi ini? Dan kemarin sempat ada harapan dari pemerintah soal adaptasi kebiasaan baru ini, soal new normal yang sekarang berganti istilah. Gimana kalau di Aceh sendiri teman-teman masih ada nggak gairah, optimisme? Ya, oke, terima kasih Mas Iqbal. Kalau kondisi sosial masyarakat sebenarnya terhadap COVID tidak terlalu masih santai lah. Kalau bahasa saya mungkin masih santai, masyarakat tidak terlalu terbiasa mungkin dengan istilah new normal. Artinya ya tidak ada yang new, masih normal-normal saja hari ini gitu. Itu terlihat dengan kesadaran memakai masker sepertinya memang masih kurang gitu ya. Kesadaran memakai masker masih kurang, dan beberapa fasilitas publik memang kalau dari pemerintah sudah menerapkan beberapa protokol untuk new normal seperti physical distancing dan segala macam. Tapi ya kembali lagi ke sosial masyarakatnya ya tidak terlalu, mungkin belum terlalu banyak timbul kesadaran. Nah, bagi teman-teman yang ada di perfilman sendiri, penggiat-penggiat film di Aceh, apalagi bagi kami di Aceh Dokumenter ya, dari komunitas kami sendiri dengan masa COVID
pandemi seperti ini memang banyak sekali kendala yang kami rasakan, karena program-program kegiatan yang biasanya reguler kami laksanakan tiap tahun itu sekarang jadi ya ada yang kita cancel, ada yang sudah kita cancel. Kayak kemarin kita punya program untuk pelatihan dokumenter buat pelajar, karena pelajar tidak kunjung masuk sekolah, agak sulit untuk kita bisa mengakses teman-teman di sekolah, akhirnya kita batalkan program itu. Pelatihannya itu virtual atau tatap muka? Tatap muka, Mas. Tatap muka. Jadi kemarin itu kita mulai startnya sebenarnya bulan 5 kita mulai start, karena Mas di bulan 5 itu Aceh masih sangat minim ya, malah sempat terdengar kabar zona hijau gitu Aceh itu. Jadi kita kemudian optimis untuk menjalankan program itu. Tapi ya baru setengah jalan hari ini, tiba-tiba kita lihat data positif sudah mulai tinggi, ya kita juga akhirnya was-was. Dan kemudian sepertinya kita akan mencari cara untuk kemudian melakukan pelatihan virtual ya. Tapi ya kita belum mencoba, kita masih mencoba menyusun konsepnya dulu. Jadi banyak sebenarnya kendala. Teman-teman yang lain juga hari ini merasakan kendala itu untuk bisa menjalankan beberapa pekerjaan mereka di bidang audiovisual. Namun ada sisi positifnya yang kami rasakan hari ini, banyak kemudian peluang pekerjaan di bidang video itu agak sedikit lebih meningkat, karena beberapa baik itu pemerintah maupun swasta, mereka pun akhirnya banyak order ya, istilahnya di pekerjaan teman-teman di video dan film itu banyak yang order untuk bikin video-video yang bertemakan tentang pandemi seperti itu. Oke, jadi videonya jadi nggak biasa ya, standarnya standar documentary. Jadi pada saat dapat order pasti digarap dengan benchmark documentary gitu. Oke, Ya. ada juga berarti yang kesempatan rezeki ya Mas ya di balik pandemi ini gitu ya. Ya, cuman ya tidak seperti biasanya. Masih ada lah, artinya masih ada beberapa yang instansi baik pemerintah maupun swasta yang mereka minta bikin video protokoler COVID dan lain-lain gitu. Oke, baik. Yang jelas untuk sementara training workshop ditunda dulu ya, meskipun baru setengah jalan. Nanti akan dicari kendala jalan paling besar. Siapa tahu bisa dilanjutkan secara virtual gitu ya Mas ya. Oke, Ya. Baik. Kita ke Toraja. Bang Belo, gimana di Toraja Bang menghadapi situasi seperti ini? Teman-teman masih pengen tetap berkarya. Kalau di Aceh tadi workshop sudah berjalan setengah, nanti akan dilanjutkan secara virtual. Kalau di Toraja sendiri, apakah komunitas film juga aktif membuat kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Untuk Toraja sendiri, memang Toraja ini jika dibanding dengan daerah di Sulawesi Selatan, 24 kabupaten ini memang Toraja yang sangat protek. Artinya bahwa semenjak ditetapkan pandemi COVID-19, hampir seluruh kegiatan di Toraja itu dihentikan. Jangankan melakukan kegiatan dalam jumlah banyak, jam 6 sore itu sudah tidak ada kegiatan, sehingga terkesan Toraja di 2 kabupaten ini itu kalau sudah sore itu terkesan kayak kota mati. Hingga pada kesempatan ini di Toraja Utara sendiri jumlah COVID-19 ini penderita yang positif itu baru 7 dan tanah Toraja itu 32 orang. Nah, sempat bulan 3, bulan 4 sempat Toraja Film Festival memang mengagendakan bahwa Agustus ini itu dilaksanakan event Toraja Film Festival yang ketiga. Nah, kemarin saran dan masukan dari salah satu penasehat kami, Bung Tino, almarhum, menyampaikan kepada kami bahwa seyogyanya Toraja Film Festival itu dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Jadi kami agendakan di tahun 2020. Dalam persiapan kita sudah lakukan, lagi-lagi melihat situasi pemerintah dalam hal ini, Pati dan masukan-masukan dari beberapa teman-teman, termasuk tim memutuskan untuk event Toraja Film Festival 2020 ini kita tunda untuk sementara. Oke, Mas. Kegiatan perfilman saya pantau komunitas-komunitas semuanya pada dasarnya jalan. Khusus binaan kami di Toraja Film Festival, karena keunikan dari Toraja Film Festival ini, selain melaksanakan festival, kami juga melakukan pembinaan, pendampingan khusus untuk adik-adik kita di SMA, SMK, dan itu masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi di Toraja ini sudah ada kurikulum
semacam ekstrakurikuler kelas film. Di SMA di seluruh Toraja ya Bang ya? Iya, di seluruh Toraja, dan kami tercatat ada 12 sekolah binaan, dan itu teman-teman yang tergabung dalam komunitas film ini terlibat dalamnya. Hanya saja 2 bulan terakhir memang sama sekali tidak ada kegiatan karena seluruh kegiatan dihentikan. Kalau kita lihat dari Festival Film Indonesia, itu kan ada rencana untuk diselenggarakan secara virtual. Ada rencana seperti itu nggak untuk Toraja Film Festival sendiri? Saat ini belum. Belum ada ya? Saat ini belum ada gambaran karena memang keunikan kami Toraja Film Festival, keunikannya adalah memperkenalkan budaya Toraja, sehingga finalis itu kami harapkan ke Toraja gitu. Jadi untuk saat ini belum. Jadi keunikan itu. Jadi dan semua transportasi dan penginapan itu Toraja Film Festival yang menanggung biayanya itu. Sampai saat ini kami belum ada gambaran ke sana. Baik, kalau gitu ada yang tertunda juga, tapi artinya semangat untuk memberikan workshop atau training itu masih tetap ada begitu ya. Ada optimisme di situ apabila nanti sudah ini sudah membaik. Kita ke Papua, Bang Bernard. Tadi di Aceh sama di Toraja, ini saya menarik benang merah ya. Ini meskipun terhalang oleh pandemi, tapi teman-teman para sineas ini masih semangat, baik itu dalam bentuk mencoba untuk menghasilkan karya, meskipun dalam bentuk proyek-proyek yang lain, maupun memberikan training atau workshop atau pelatihan meskipun sempat tertunda. Kalau di Papua sendiri gimana? Di ujung timur sendiri gimana? Baik, selamat malam untuk semua. Bisa dengar suara? Bisa Bang. Dilanjutkan saja. Bisa. Oke. Baik, kami di Papua, khususnya kami di Papuan Voices, festival film sendiri itu kami sudah laksanakan selama 3 kali, 2017, 18, 19, dan 2020 ini akhirnya tertunda karena COVID ini. Sebelum di Papua, tanah Papua dari Provinsi Papua Barat sampai ke Provinsi Papua sendiri, ada kebijakan untuk lockdown itu. Memang kami sempat melaksanakan pelatihan di beberapa wilayah dari Papuan Voices itu sendiri. Nah, kami tersebar di beberapa wilayah, jadi sebelum lockdown secara total kami sudah ada laksanakan pelatihan, dan rencana produksi dibatalkan karena situasi COVID ini sendiri. Nah, dan juga akhirnya berdampak ke Festival Film Papua keempat yang rencananya dilaksanakan di Wamena, dibatalkan. Dalam konteks itu, selain karena kami di Papuan Voices itu sendiri selain bergerak di membuat film secara film panjang, kami juga tetap melakukan aktivitas shooting atau rekam yang kami sebut biasanya bikin atau buat video jurnalis. Kebetulan ada beberapa teman di beberapa wilayah yang sempat membuat tentang cerita soal seputar COVID juga ada cerita soal seputar relawan COVID. Nah, itu kami hanya publish di channel YouTube-nya Papuan Voices. Artinya tetap ya, semangat itu tetap ada begitu, meskipun di tengah situasi yang seperti ini, tapi teman-teman kenapa tidak dimanfaatkan saja begitu? Yuk bikin cerita soal COVID-19 ini gitu ya, Bang Bernard di Papua. Kami kalau situasi COVID memang ada sempat tentang cerita tentang COVID itu sendiri ada sih sebenarnya. Nah, itu tadi kita sudah dapat gambaran dari Sabang sampai Merauke soal kegiatan para teman-teman sinias film ini selama masa pandemi COVID-19. Dan saya ingatkan buat partisipan, untuk siapin pertanyaan ya, karena kita akan segera masuk ke sesi Q&A. Kemudian saya ingin menyapa dulu teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di Eagle Cinema Talk. Kali ini kita membahas tema yang sangat menarik sekali karena sangat relevan dengan kehidupan saat ini, dengan hobi kita, dengan kecintaan kita, dengan passion kita, yaitu nonton film. Bioskop, festival film versus COVID-19. Tadi kita sudah dapat bocoran sedikit nih bahwa CGV ini sebenarnya sejak pandemi berlangsung pun tetap mempertahankan standar sesuai dengan protokol kesehatan, tetap dilakukan pembersihan, dan seandainya itu sewaktu-waktu
diinstruksikan aman, bioskop sudah buka, ini sudah siap. Mas Hariman, masih dengar? Mas Yes, Hariman. Oke. Nah, ini kan apa namanya diperpanjang lagi. Untuk kalau tadi teman-teman di berbagai daerah itu untuk mempertahankan semangat punya caranya masing-masing untuk tetap kreatif. Nah, kalau dari pihak bioskop sendiri gimana nih CGV? Apakah untuk mempertahankan teman-teman yang movie buff gitu ya, biar tetap nggak sabar pengen nonton film di bioskop, itu apakah mengadakan kampanye tertentu atau lewat sosial media, bikin giveaway atau gimana gitu, Mas? Ya, nggak jauh beda juga dengan teman-teman dari Aceh tadi, Bang Jamal, dari Toraja ya, Belo, dari Papua juga. Kita alihkan semua ke digital sekarang. Sekarang eranya digital, jadi kita buat konten sendiri in-house, baik itu dari kampanye tentang COVID, bagaimana menghentikan penyebaran COVID-19 ini di bioskop, misalnya di lingkungan kita juga, di perkantoran, itu semua kami bikin video yang kami upload di sosial media kita, di YouTube, di Instagram, di Facebook, semuanya juga kita alihkan. Waktu lagi juga kita bikin, ya seperti yang kita lakukan saat ini, online seminar. Kita juga bikin CGV Kepo namanya, Instagram Live dengan para pegiat film, para pelaku industri film, baik itu aktor, aktris, produser film, production house. Ini semua untuk apa ya? Untuk membangkitkan juga sih, tetap terkoneksi gitu, para pencinta film dengan industri film, dengan eksibitor juga. Jadi semua tetap update, semua tetap menjalin komunikasi. Bukannya di masa COVID ini kita diam diri saja, putus hubungan, enggak. CGV Kepo yang kita lakukan di Instagram, live Instagram itu responnya sangat-sangat luar biasa. Viewernya pun ketika kita adakan Instagram live itu bisa puluhan ribu, dan engagementnya juga luar biasa, bahkan melebihi engagement kalau kita di bioskop. Ini bisa mencapai puluhan ribu gitu loh. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi hal-hal sementara ini kita alihkan semua konten-konten kita ke digital konten, untuk menjalin komunikasi aja, tetap menjalin komunikasi, baik itu dari CGV, baik itu dari pecinta film, baik itu dari pelaku industri film. Dan juga bukan tidak mungkin, ini salah satu dari alumni Eagle Awards pun juga bisa kami undang, bisa kami suatu hari nanti. Dan itu pun kami pun udah dapat sponsor juga, jadi karena responnya juga cukup positif, cukup banyak peminat, kami pun dapat ya ada sponsor dari salah satu perusahaan untuk terus menggelar CGV Kepo ini. Itu. Kok ikutan lega ya sebenarnya, Mas Hariman. Tapi itu penasaran, Mas. Itu kan tadi dari puluhan ribu viewers, mereka itu komentarnya gimana ya? Maksudnya kayak apakah mereka, ayo dong kapan bioskop dibuka lagi, ayo dong pemerintah, kayak gitu-gitu. Kayak apa sih komentar yang masuk? Ya, seperti yang Iqbal katakan di awal tadi, banyak yang kangen bioskop, banyak yang kangen CGV, banyak yang kangen dibisikin all around you, banyak yang kangen popcornnya bioskop, suasana, environment, atmosfer di dalam bioskop. Responnya kebanyakan itu sih, mereka kangen bioskop, mereka kangen nonton film-film juga sekarang. Ya, suasana nonton di bioskop kan memang beda, experience-nya beda dengan audiovisualnya, dengan layar yang lebar, dengan tempat yang nyaman, yang cozy. Jadi experience-nya mereka kangen itu sebenarnya, yang kangen dengan suasana atmosfer dalam bioskop gitu. Jadi tapi ya gimana, ini suatu peraturan yang kami juga harus taati demi keselamatan bersama. Ya, kalau aku lihat, selama ini memperhatikan film-film yang diputar di CGV itu tidak semuanya mainstream. Banyak yang ada khusus untuk memutar film-film festival, baik itu film dokumenter dari Indonesia, skala nasional maupun dari luar negeri ya, dari berbagai negara, baik itu Asia maupun internasional. Komitmen ini apakah masih akan tetap dilanjutkan, Mas, nanti setelah misalnya pandemi insya Allah segera berlalu dan kembali normal, komitmen untuk menayangkan film-film dokumenter ini? Jawabannya insya Allah juga, Iqbal. Kita akan lanjutkan. Terakhir, kami juga sangat beruntung, kami juga berterima kasih
karena Eagle Awards yang terakhir itu awarding nights-nya itu dilakukan di CGV di Grand Indonesia waktu itu. Jadi kita sangat senang, sangat bangga gitu bisa menjadi bagian dari Eagle Awards awarding nights di yang terakhir ini. Tapi di CGV gini, di CGV itu konsepnya memang cultureplex. Jadi bukan hanya sebagai tempat menonton, tapi kami lebih ke cultureplex. Cultureplex itu maksudnya adalah perhelatan budaya. Jadi tidak hanya sebagai tempat menonton film, tapi ada konser musik yang bisa dilakukan di CGV, ada perhelatan seni tari budaya yang bisa dilakukan di CGV. Pernah kita lakukan mini konser artis terkenal di dalam ruang teater, stand-up komedi, lalu juga K-pop dancing, jadi berbagai kompetisi. Di beberapa fasilitas CGV yang ada, kami punya lapangan basket, kami punya lapangan futsal, jadi ini konsepnya adalah cultureplex, jadi tempat perhelatan budaya, seni budaya yang Oke, ada satu penanya. Mas Daniel. Silakan Mas Daniel. Dan teman-teman yang lain saya undang lagi ya untuk berpartisipasi. Kalau mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komen. Kalau mungkin mau malu-malu gitu, mau tanya ditampilkan videonya, bisa tampilkan di kolom komen ya. Oke. Sebelum ke pertanyaan yang di kolom komen, kita ke Mas Daniel dulu. Silakan Mas Daniel. Oke. Ya, ini untuk Mas Hariman. Mas, apakah mungkin Mas kita bisa membangun ruang diskusi nanti kelak setelah forum ini, bahwasannya kita bisa memaksimalkan teknologi komunikasi dan informatika bekerja sama dengan komunitas-komunitas se-Indonesia ini untuk, kan saya pernah dengar juga selain CGV Ekspresi juga ada Rumah Film Indonesia, Mas. Nah, bagaimana kita bisa membangun ruang-ruang alternatif kalau misalnya sekarang lagi mau ngetren ya, lagi ngetren istilah-istilah drive-in cinema. Kemudian apakah kita, kayak misalnya Eagle Institute Indonesia kan 15 tahun terakhir ini kan sangat aktif di dalam memproduksi konten-konten dokumenter gitu. Nah, apakah mungkin itu bisa kita bangun untuk community base kita, terutama juga teman-teman kayak misalnya di Aceh dan di Toraja ini belum ada, Mas, bioskop secara gedung ya, tetapi fasilitas-fasilitas teknologinya sebenarnya sudah memungkinkan. Nah, mungkin saya bisa menanyakan itu dan bagaimana kita kelak bisa mengkolaborasikan supaya meningkatkan apresiasi film di masyarakat, terutama film dokumenter. Terima kasih, Mas. Oke. Jadi kalau drive-in ya, menjawab pertanyaan Mas Daniel tadi mention soal drive-in cinema. Jadi kalau di CGV itu konsepnya memang cultureplex dan dari awal hadir di Indonesia konsep tujuannya memang visi misinya untuk menyamaratakan kehadiran bioskop di Indonesia. Jadi kita ekspansi ke daerah-daerah, sayangnya memang di Toraja dan Aceh belum ada CGV, belum sampai ke sana. Paling jauh kita di daerah timur itu ada di Mataram, kalau yang paling atas itu ada di Sulawesi Utara, di Manado, CGV. Jadi konsepnya kita memang ekspansi ke daerah-daerah di mana belum ada bioskop di wilayah itu ataupun belum ada bioskop CGV di wilayah itu. Itu sih yang kita lebih fokus ke sana, ekspansi ke daerah-daerah tadi. Jadi kalau ditanya apakah membuat drive-in, kayaknya kita belum ke sana dulu, gitu. Belum arah untuk drive-in dulu. Kita lebih fokus untuk ekspansi ke daerah-daerah yang mana belum ada bioskop ataupun belum ada bioskop CGV sebelumnya. Jadi ke situ. Terkait dengan Rumah Film Indonesia, memang pada awalnya cukup aktif. Itu kalau nggak salah di Jogja ya, ada di Jogja dan juga ada di Indonesia. Maksud saya ada di Jakarta. Itu bisa kita lakukan dan sudah pernah kita lakukan juga dengan PFN. Kita kerjasama dengan perusahaan atau Perum Film Nasional. Kita menggelar namanya ya tentang edukasi film, tentang cara membuat film bagi teman-teman yang levelnya kalau nggak salah SMA dan juga SMA, SMP dan SMA itu. Kita bekerja sama dengan beberapa produser film nasional, kita ke Jogja waktu itu, kita ke Jawa Timur juga, jadi semacam roadshow, dan itu pernah kita lakukan bersama dengan PFN. Ya sayangnya sebenarnya tahun ini kita ada project juga dengan PFN, cuman karena COVID ini juga terpaksa kita tunda dulu. Kita nggak tahu
kapan apakah proyek ini bisa kita lanjutkan atau tidak. Tapi sebenarnya menjawab pertanyaan Mas Daniel, itu bisa kita lakukan dan sudah pernah kita lakukan dengan PFN sebelumnya. Responnya sangat baik, makanya kita lakukan lagi. Kita mau lakukan lagi di tahun ini. Tahun ini rencananya juga kita mau lakukan di Jogja waktu itu. Udah meeting dengan PFN, udah bikin konsepnya. Kita lagi cari sponsor, di tengah-tengah kita cari sponsor waktu itu. Datanglah si COVID ini, akhirnya tidak terjadi. Jadi konsepnya adalah ya seperti tidak beda jauh dengan Eagle, seperti ini, Eagle konsep, tapi kita bekerja sama dengan PFN, kita mengundang produser-produser film nasional juga untuk memberikan seminar, memberikan materi pelatihan kepada teman-teman SMA dan juga SMP yang suka dengan film, yang mau tahu cara membuat film lebih ke arah situ sih. Bisa kita lakukan, Mas Daniel. Siap. Ya, nanti kita bisa bicara, bisa bekerja sama sih. Oke. Ada komitmen di situ ya, ada komitmen tapi harus tertunda. Ini dengarnya kayak klimaks film horor nih. Tiba-tiba sih komitmen. Oke, ada pertanyaan ini buat Mas Hariman lagi, tapi sebelumnya saya penasaran, pengen tadi kan bioskop istilahnya belum hadir di semua provinsi dari ya. Tapi saya pengen ke Aceh dulu dong, Bang Jamal. Saya kan belum pernah ke sana. Terus pengen membayangkan kalau orang suka film di Aceh itu, maksudnya dengan hukum yang berlaku di sana ya. Itu gimana kalau orang menonton film di sana, itu apakah bioskop ada di sana dengan standar seperti apa? Film-film yang ditayangkan juga seperti apa dengan hukum yang berlaku di Aceh? Iya, bioskop belum ada. Cuman memang belakangan kabarnya akan ada salah satu mall yang akan dibangun di Aceh dan katanya akan ada bioskop di dalamnya. Nah, tapi masih simpang siur informasinya. Saya juga nggak tahu apakah nanti mungkin bioskopnya GCV yang akan hadir di sana, saya belum tahu. Mungkin Mas Hariman mungkin tahu ada informasinya. Nah, katanya sih akan ada. Cuman kalau pertanyaannya bagaimana kemudian masyarakat Aceh akan bisa menikmati film, ya sudah pasti teman-teman, dari saya juga dulu sebelum terlalu banyak kenal film itu saya nonton film ya dari platform-platform online. Namun kemudian dengan hari ini adanya platform-platform seperti ya Netflix dan segala macam yang lainnya itu jadi pilihan terbaru akhirnya ya untuk teman-teman di Aceh hari ini untuk bisa juga punya akses yang sama dengan daerah yang lain untuk menikmati film-film yang belum ada bioskop ya Mas komersil. Di Aceh ya, ternyata ya. Belum ada bioskop. Dulu bioskop itu sempat ada, sebelum tsunami itu ada bioskop terakhir. Saya sempat nonton beberapa film. Terakhir saya nonton film Jelangkung kalau tidak salah. Dan itu nama Iya, itu sebelum tsunami gitu. Saya sempat nonton Eiffel. Iya. Nah, kemudian tapi karena belakangan setelah tsunami itu akhirnya geliat komunitas film, penggiat film itu bertambah. Banyak kemudian teman-teman bikin layar-layar alternatif, artinya tontonan-tontonan alternatif. Seperti salah satunya ada komunitas kolektif hari ini yang mereka secara kolektif memutarkan film-film, memang bukan film komersil ya, film-film komunitas lain yang ada di luar Aceh. Jadi mereka mutarnya di warung kopi dan kadang-kadang juga kita kerjasama dengan ada salah satu unit pelaksana teknis dari Kemendikbud di Aceh. Mereka punya aula yang kapasitasnya sekitar 50, ya kita putar film di situ. Dan kita sendiri Aceh Documentary dulu sempat bikin yang namanya Aceh Independent Cinema. Aceh Independent Cinema itu kita kerjasama dengan salah satu pemilik auditorium di Banda Aceh yang berkapasitas 250. Tapi kita Mas, kalau di sana Mas, artinya tidak boleh tema tertentu gitu kalau di Aceh. Ya tidak ada peraturan juga sebenarnya Mas. Sama dengan tidak boleh ada bioskop itu juga sebenarnya setahu kami tidak ada peraturan. Itu tidak ada peraturan dari baik itu wali kota maupun kanun. Kalau kami sebut di sini hari ini Aceh namanya kanun, mungkin kalau di daerah lain namanya perda. Tidak ada yang mengatur tidak boleh ada bioskop gitu ya. Cuman memang hari ini kan stereotip masyarakat pasca tsunami itu setelah memang diberlakukannya syariat Islam di Aceh, bioskop itu kan tempat ya bisa mengundang maksiat gitu kan. Ruang-ruang gelap itu bisa mengundang maksiat. Makanya teman-teman akhirnya semakin semangat ketika keterbatasan ada stereotip seperti itu di masyarakat. Teman-teman di komunitas film, khususnya Aceh Documentary, kita mau membuktikan sekaligus melakukan gerakan merebut ruang gelap. Hari ini konotasi masyarakat Aceh mungkin adalah tempat
tempat ya terjadinya maksiat mungkin gitu, tapi kita mau rubah ruang gelap itu jadi tempat medium untuk transformasi kebudayaan gitu. Kita bisa menonton film dan kita sekaligus bisa langsung berdiskusi tentang yang kita tarkan. Kita sedang melakukan itu pelan-pelan. Makanya seperti di Aceh, seperti di Aceh Independent Cinema, saya ceritakan sedikit. Kita kemarin itu malah sempat di Aceh Independent Cinema bisa dapat kesempatan kerjasama dengan produser-produser yang ada di nasional untuk memutarkan film-film komersil yang juga tayang di bioskop komersil di Jakarta gitu. Kita sempat dapat kesempatan itu, kita mutar Wiro Sableng, kita mutar Aruna dan Lidahnya, kemudian banyak film-film bioskop iya, dan mekanisme kita penontonnya itu kita pisah. Antara bangku perempuan dengan bangku laki-laki itu kita pisah, dan juga pintu masuknya kita pisah. Oke. Dan itu juga termasuk ketika kita melakukan festival ya. Kita kan juga mengadakan Aceh Film Festival. Jadi ketika di festival pun kita menerapkan itu, pintu masuk khusus untuk perempuan dan pintu masuk khusus untuk laki-laki. Dan juga nanti di dalam akan ada kursi yang terpisah, termasuk kita buat di tengah-tengah venue itu ada kursi khusus keluarga. Oke. Dan jadi menikmati film tapi tetap sesuai dengan syariat agama gitu ya, syariat. Iya, malah di Aceh Independent Cinema Mas, kita sempat kerjasama dengan WH, istilahnya kalau WH itu polisi syariat ya, polisi penegak syariat di Aceh itu. Kita malah kerjasama dengan mereka gitu. Artinya mereka itu ada di setiap sudut ruangan. Jadi di sudut cowok ada WH satu orang, WH yang cowoknya, kemudian ada satu orang lagi WH ceweknya di sudut yang cewek gitu. Jadi mereka hanya duduk aja, tidak mengganggu suasana menonton, tidak mengganggu penonton juga. Jadi ya mereka hanya ada saja. Artinya itu CCTV-nya gitu ya. Iya, ibaratnya CCTV ya, dan kemudian secara teknis saya kira mereka kerjanya bukan betul-betul menegakkan syariat Islam dalam itu. Kita malah pesan ke petugas itu, Bu, Pak, nanti kalau ada yang merekam ketika film diputar mohon ditegur ya. Jadi mereka malah jadi petugas untuk negur-negur itu. Tapi alhamdulillah Mas, mungkin karena banyaknya geliat hari ini ya. Jadi pelan-pelan lah mindset tentang ruang gelap itu yang jadi tempat maksiat mungkin bisa pelan-pelan kita jadi positif kan. Ruang gelap itu ya. Terima kasih loh Bang Jamal. Ini kita jadi tahu di Aceh itu ternyata seperti itu kalau mau menikmati film tetap sesuai dengan syariah yang ditetapkan di sana begitu ya. Kalau di Toraja sendiri gimana? Ini ada pertanyaan dari Mas Markus Dulang yang menarik soal keberadaan bioskop. Gimana bisa hadir di Toraja? Apa persiapannya? Di Toraja di bioskop nggak sih, Bang Bilo? Bisa? Nah, oke. Baik, selamat sore, menjelang malam. Selamat sore. Ya, ada mungkin dua hal yang saya mau coba sampaikan, atau mungkin juga dalam ini pertanyaan. Yang pertama tadi soal bagaimana keberadaan dari sebuah bioskop itu. Kira-kira bisa enggak? Ya, kan ada Bung Belo di sini dan harapan kita bahwa memang ada sehingga memang itu bisa menarik, membangkitkan lagi semangat-semangat yang memang sudah ada sekarang, mulai ada katakanlah ya bibit begitu untuk memang memberi perhatian akan karya-karya film seperti itu. Nah, tadi saya dengar misalnya ada beberapa daerah yang sudah ada bioskop-bioskopnya. Bisa enggak kira-kira apakah dari dinas terkait itu untuk paling tidaklah ada tempat yang representatif untuk bisa kita gunakan untuk itu. Yang kedua, tadi Bung Belo bicara mengenai ekstrakurikuler yang ada di sekolah, karena selama ini memang sudah dalam bentuk kelas film yang ada di beberapa sekolah dari Toraja Film Festival. Dan mungkin masih kurang dalam hal seminar-seminar. Harapan saya mungkin dari ya Bung Hariman tadi itu ada seminar-seminar untuk SMP dan SMA ya tadi ya saya dengar. Tolonglah mungkin bisa lebih ada perhatian apakah dalam bentuk virtual saat ini ataukah memang dalam hal lain. Bung Belo saya pikir tahu persis bagaimana maunya sebenarnya teman-teman, tetapi karena itu keterbatasan dari wawasan kita, keterbatasan dari pemahaman kita bagaimana membuat sebuah karya-karya. Jadi harapan saya memang ada seminar-seminar untuk itu sehingga katakanlah ya ada kesempatan, ada momen untuk memang bisa men-sharingkan atau membagi sesuatu bagi kawan-kawan, termasuk kami yang guru-guru di sekolah. Sehingga memang ya paling tidaklah ada momen-momen seperti ini, karena salah satu bahagian di dalam FL2SN itu, Festival Seni, itu ada film-film pendek.
Oh, Dan, oke. ya, saya pikir ini bagus untuk memang karya-karya selanjutnya itu akan pasti lebih berbobot. Kalau ada misalnya kita mulai dari SMP, apalagi kalau sudah masuk di SMA, saya yakin akan bisa jauh Bang Markus, saya tanya dulu. Bang Markus ini seorang guru ya? Iya, saya guru SMA. Guru SMA. Oke. Yang tadi yang dimaksud kurikulum film itu di level apa, Bang Belo? Masuk kegiatan ekstrakurikuler. Masuk kita ekstrakurikuler, tapi Iya. seminarnya belum berjalan begitu. Ada tapi masih kecil ya. Kalau saya pikir ada 1-2 kali begitu, tapi kan masih terbatas. Jadi harapan saya mungkin ya bisa lebih lagi gitu ya. Benar. Oke, Bang Belo, tadi pertanyaan pertama soal para penikmat film yang ingin nonton di Toraja itu, apakah sudah ada pembicaraan ke arah situ? Sudah diadakan misalnya entah ruangan, entah space yang bisa dimanfaatkan untuk menikmati film. Ada pembicaraan ke situ nggak, Bang Belo? Ya, selama ini yang kami lakukan di Toraja Film Festival bersama dengan tim dan kru, kami punya semangat mendekatkan film ke penonton. Nah, kebetulan Toraja Utara kemarin ada satu mobil bioskop yang diberikan kepada kami dari Kusbang Film, dan itulah yang kami maksimalkan. Jadi mobil bioskop ini kami bawa ke kampung-kampung. Kalau di Toraja namanya Lembang. Kalau di Toraja namanya Lembang. Kalau di daerah lain desa. Kalau di Sumatera Barat mungkin Nagari. Kalau di Toraja Lembang itu kami programkan, dan itu cukup rutin dengan kondisi Toraja yang memiliki kontur tanah yang bergunung-gunung dan berbukit, belum lagi dengan cuaca yang sangat dingin. Kalau mobil bioskop ini datang ke sebuah Lembang dan diputar di tongkonan itu sampai jam 12 malam itu orang masih nonton. Bioskop itu maksudnya kayak layar tancap, ada proyektor. Layar tancap ya, kita pakai layar tancap gitu ya. Dengan latar belakang tongkonan itu kita putar. Jadi film-film hasil karya adik-adik binaan kami dari kelas-kelas film itu kami maksimalkan, dan itu luar biasa, mulai dari anak-anak sampai orang tua itu menggunakan sarung di batu-batu itu menonton. Nah, kalau sampai hari ini bioskopnya sih memang ada beberapa ruangan yang boleh dikategorikan tidak dimaksimalkan, namanya art center kreatif itu tidak dimaksimalkan. Yang mudah-mudahan nanti Mas Hariman jika ada waktu berkunjung ke Toraja boleh mengontak kami. Siapa tahu ruangan ini bisa dijadikan bioskop. Saya rasa sangat baik. Kebetulan juga Mas, saya Ketua KNP Toraja Utara. Gedung ini baru kurang lebih 6 bulan dipercayakan kepada KNP untuk mengelolanya. Dan rencana kami, gedung ini kami akan kerjasama dengan Toraja Film Festival untuk memaksimalkan pemutaran film. Lagi-lagi kami sudah agenda bulan 4, bulan 5 sudah pemutaran film. Lagi-lagi nggak bisa karena COVID-19 ini. Mudah-mudahan Mas Hariman ada waktu ke Toraja. Toraja sebagai daerah tujuan wisata sampai hari ini belum memiliki bioskop. Ya, ironis ya. Itu ya. Mantap, sudah. Nanti habis ini bisa tukeran kontak, bisa saling keep in touch ya. Pertanyaan kedua, ini gimana caranya biar lebih digiatkan lagi, Bang Belo? Ya. Seminar ini gimana caranya biar bisa lebih digiatkan lagi? Memang seminar memang rutin juga kami lakukan. Kebetulan ada Mas Taufan di sini, pernah juga Mas Wira dengan Mas Daniel pernah juga ke Toraja. Kita manfaatkan teman-teman ataupun seminar-seminar itu dalam rangkaian Toraja Film Festival. Tapi di satu sisi selain jadwal Toraja Film Festival itu juga kami melakukan. Memang kendalanya kami adalah karena persoalan akses. Jadi kalau kita mendatangkan tutor dari Jakarta ya harus ke Makassar dulu. Dari Makassar kalau mau naik bus ke Toraja itu 8 jam. Memang sih mobilnya mewah, tapi perjalanannya itu cukup jauh. Jadi itu juga terkendala di situ. Mudah-mudahan tahun depan ini bandara Toraja ini sudah dioperasikan sehingga dari Jakarta bisa langsung ke Toraja. Supaya ke depan ini betul-betul akses ini bisa memaksimalkan. Sehingga kalau kami laksanakan seminar nanti berkaitan dengan Toraja Film Festival. Sehingga supaya kita padatkan kegiatannya baru bisa terlaksana. Oke. Ya, seperti itu.
kita nantikan, kita catat ya, nanti semoga ini segera terwujud begitu. Saya sedikit tadi ini menarik kalau dari di Aceh dengan Perda Syariahnya, di Toraja dengan kendala geografis, naik turun gunung. Nah, di Papua ini tentu punya tantangan sendiri, Bang Bernard ya. Kalau di Papua selain kondisi geografis juga di sana ada beberapa misalnya gangguan keamanan gitu yang dikhawatirkan oleh masyarakat yang tinggal di sana. Nah, menikmati film, orang Papua itu gimana sih? Di sana ada bioskop nggak? Dan caranya gimana orang kalau mau menikmati film di Papua? Kalau yang sepengetahuan saya di Kota Jayapura memang ada bioskop. Oke. Nah itu tapi kalau kami di Papuan Voices sendiri itu melihat bioskop itu lebih ruang kepada orang-orang yang ya berduit lah. Nah itu kami melihat seperti begitu. Nah jadi makanya kami Papuan Voices itu lebih seperti yang tadi ruang layar tancap tadi. Nah itu kami lebih ke situ. Jadi kami pemutaran di masyarakat. Kadang kami juga sempat memutar di jalan raya di tengah kota. Tujuan kami bahwa orang karena akses ke bioskop itu kadang mereka sibuk kerja dengan berbagai alasan semua dan ini menarik ya Bang Bernard, meskipun kalau saya tahu selama ini memang CGV juga punya komitmen untuk menayangkan film-film nasional, film dokumenter dari Indonesia juga begitu. Nah kalau yang tadi caranya gimana sih Bang untuk menampilkan istilahnya layar untuk rakyat gitu ya? Apakah ini seperti mobil bioskop, kemudian kayak layar tancap gitu, atau gimana Bang Bernard sistemnya? Oh, kalau kami yang pengalaman selama ini, kami Papuan Voices langsung turun ke masyarakat. Bekerja sama dengan beberapa komunitas-komunitas seni yang lain yang ada di, misalnya kami di Kota Jayapura, beberapa kali kami bekerja sama dengan teman-teman komunitas seni yang lain, misalnya seni puisi, seni musik, jadi kami undang sama-sama untuk sebelum pemutaran film, misalnya ada dengan fotografi, jadi ada slide-slide foto jalan, ada hiburan untuk musik-musik Papua. Nah, jadi setelah itu baru nonton film, baru diskusi. Nah, kami biasanya itu pemutarannya di pinggir-pinggir jalan, tidak di ruangan, karena bagi kami layar tancap itu atau gimana? Ya, layar tancap benar. Nah, kalau dalam ruangan kan dia punya ini terbatas sekali dan kadang masyarakat tidak terlalu merasa nyaman kalau dalam ruang. Di kolom komen ya. Tadi ada dari Mas Agus Ramdan. Ini konfirmasi. Mas Hariman, bioskop nggak jadi buka tanggal 29 Juli, sudah confirm? Sudah confirm. Sudah ada statement juga dari Gubernur DKI Jakarta, confirm. Tidak bisa buka tanggal 29. Dan dari Asosiasi Gabungan Pengelola Bioskop Indonesia juga confirm. Kita tunda pembukaan di tanggal 29 Juli di seluruh Indonesia. Tadinya film-film apa yang di launching kalau seandainya buka? Sudah ada beberapa sih, rencananya bulan Juli ini ada dari film Korea, ada dari film box office Hollywood, ada beberapa film yang pada bulan Maret lalu sempat baru tayang beberapa hari, lalu terpaksa ditutup, kemudian mereka mau menayangkan lagi. Jadi kita udah siapkan sih sebenarnya list-listnya, ya baik itu film Korea Peninsula misalnya, di bulan Juli ini ada dari Disney, Mulan, ada dari filmnya Tenet. Jadi ada beberapa film yang udah siap tayang sebenarnya di bulan Juli dan di bulan Agustus sebenarnya juga siap tayang. Ada rencana buka bioskop online nggak nih CGV? Sebenarnya fokus saya seperti yang saya sampaikan tadi, fokus kita adalah ekspansi ke daerah-daerah sih. Kita ingin menyamaratakan bioskop di seluruh Indonesia. Mungkin ya siapa tahu kita bisa buka bioskop di Toraja, siapa tahu kita bisa buka bioskop di Aceh. Ini sebenarnya daerah-daerah yang kita ingin tuju gitu, ingin menyamaratakan bioskop di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa atau di Sumatera gitu. Misalnya kita ingin juga ekspansi ke daerah-daerah lain, kota-kota tingkat 2 misalnya. Jadi kita ingin memberikan akses kepada masyarakat yang belum ada bioskop di daerahnya. Mereka itu sebenarnya fokus kita dari awal hadirnya CGV di Indonesia. Bagi kami memang seperti tadi bioskop itu masih menjadi sesuatu yang masih sakral Kak istilahnya.
ya masih sakral lah bagi teman-teman bagi mereka yang ya di kota dan ya sudah yang tadi saya bilang punya uang dan kebanyakan yang nonton di bioskop pasti orang asli jarang. Orang apa, Kak? Orang asli Papua jarang. Oh. Yang nonton di bioskop itu pasti orang asli dalam konteks masyarakat kecilnya itu jarang. Orang asli pasti ya mungkin mereka yang pejabat itu bisa nonton, tapi karena kami bergerak di masyarakat kecil, jadi ketika festival itu kami melihat bisa sampai 600-700 orang yang datang nonton sekali festival. Jadi itu bagi kami luar biasa sekali. Maksudnya minat dari masyarakat untuk menonton tentang dirinya mereka sendiri atau menonton tentang orang luar punya masalah yang sama juga dengan yang dihadapi di tanah Papua, itu sangat luar biasa sekali gitu. Jadi setiap 3 kali festival yang kami bikin ini hampir ya penontonnya hampir sampai 600 sampai 700 orang dalam ruangan. Baik. Menarik. Terakhir, Kakak, apa harapannya nanti untuk aktivitas perfilman, terutama komunitas yang ada di Papua sendiri, nanti apabila pandemi ini sudah berlalu, Kakak Bernard? Baik, kalau kami sendiri memang banyak teman-teman komunitas film yang lain. Saya juga tidak punya banyak list nama komunitas film, tetapi banyak komunitas film juga yang ada di tanah Papua yang ya punya tujuan, punya view atau apa itu masing-masing. Jadi itu bagi kami itu bebas saja, itu sah dan wajar karena masing-masing punya tujuan lah atau goal yang mau ingin dicapai begitu. Saya tidak tahu nanti berharap besar bahwa cerita untuk kami itu narasi-narasi memang secara teknis kami di Papuan Voices sendiri kalah jauh, film-film yang kami bikin kalah jauh secara teknis peralatan itu kalah jauh dengan apalagi kalau mau ditampilkan di bioskop itu kalah jauh sekali. Untuk kedepannya mudah-mudahan ada tidak tahu dari Eagle Award sendiri atau GGV ini sendiri bisa membuka ruang itu ada narasi-narasi Papua yang narasi-narasi Papua yang lain yang mungkin selama ini belum dinonton, belum didengar begitu. Itu yang kami harapkan. Oke. Baik, menarik. Ini Mas Hariman juga langsung dengar gitu ya. Nanti semoga ditampung nanti karena untuk tentu saja untuk kepentingan nasional dalam hal ini. Kak Bina, terima kasih ya. Tapi jangan beranjak dulu. Saya ingin tanya ke Bang Belo. Bang Belo, apa harapannya nih, Bang Belo? Ya, dari saya sendiri harapan saya COVID-19 ini cepat berlalu. Ya, supaya kegiatan-kegiatan yang kita sudah persiapkan itu bisa berjalan dengan baik dan normal kembali. Nah, mudah-mudahan jika Tuhan berkehendak, Toraja Film Festival akan kita agendakan di tahun 2021 dengan tema seperti yang kita sudah tetapkan di tahun 2020 ini, keberaneka-ragaman budaya. Nah, yang menjadi ciri khas Toraja Film Festival ini, Mas Iqbal, ini kami lebih cenderung terhadap budaya. Karena Toraja itu sebagai daerah yang lahir dan tumbuh dari budaya, belum lagi Indonesia yang memiliki budaya yang begitu luar biasa, makanya itu ciri khasnya kami di Toraja Film Festival itu lebih cenderung kepada keberaneka-ragaman budaya itu sendiri. Itu harapan kita semua, dan saya secara pribadi salut, dan ini juga masukan bagi Eagle Award, karena Eagle Institute, karena rata-rata presiden festival film ini jebolan Eagle. Bayangkan kalau Eagle memanfaatkan jebolan ini, luar biasa. Jangankan film yang kita kuasai mengkudeta presiden pun juga bisa lewat sebuah karya. Kalau semua kita pegang ini. Nah, maksudnya ini adalah tantangan bagi kita supaya betul-betul Eagle ke depan bisa membuka ruang dialog, diskusi dengan sesama alumni yang sudah mendirikan beberapa festival-festival di daerah. Ini kekuatan Eagle sebenarnya. Sudah ada.
Nggak bisa dipungkiri, Mas Jamal ini alumni IGAL. Saya pun juga nggak bisa dipungkiri ini alumni IGAL dan teman-teman yang lain. Kalau ini Baik. bersatu, pasti akan lebih baik. Seperti itu ya. Ini relevan, Bang Belo. Ini salah satu upaya dari Eagle Cinematok ini buat mengumpulkan teman-teman, buat forum silaturahmi. Nanti siapa tahu berawal dari sini bisa ada proyek selanjutnya. Paling nggak ketemu dulu lah melalui Eagle Cinematok. Itu harapan dari Bang Belo ya. Nah, Bang Jamal gimana? Kalau tadi Bang Bernard harapannya ciri khasnya adalah di Papua itu isu sosial, di Toraja kebudayaan dan keragamannya. Kalau di Aceh sendiri harapannya apa? Ya, pastinya kalau harapan terkait COVID, ya mudah-mudahan ini kondisi bisa segera membaik ya. Semua kondisi bisa segera membaik, sama seperti teman-teman yang lainnya, baik itu di bidang perfilman dan di bidang lain pasti mengharapkan hal yang sama. Kemudian terkait harapan bicara ruang pemutaran, tempat pemutaran yaitu bioskop. Kalaulah nanti mungkin Bang Hariman ataupun siapapun rekan-rekan yang lain akan hadir ke Aceh membawa bioskop komersil, ya mudah-mudahan kita berharap niat baik seperti yang tadi disampaikan Bang Hariman bisa berkolaborasi itu bisa betul-betul jadi bisa tercapai dengan baik gitu. Karena jujur sebenarnya bicara potensi pasar misalnya di Aceh ada potensi pasar yang lumayan, saya yakin itu, karena dulu di Aceh sendiri sempat ada fenomena banyak kaset-kaset DVD yang film-film komedi tentang Aceh yang itu dalam satu malam bisa laku 1000 keping. Artinya ya bahasa kalau kita ngopi itu kita haus hiburan sebenarnya, haus hiburan. Jadi kalau nanti bioskop hadir dan hadir di Aceh, jangan takut untuk kemudian memberi ruang juga kepada konten-konten lokal untuk tayang di layar-layar bioskop gitu. Karena saya yakin itu juga pasti akan ada segmentasi yang besar tersendiri daripada nanti akhirnya orang Aceh ketika bioskop ada di Aceh malah nontonnya film-film luar terus gitu kan. Film Hollywood, walaupun tidak bisa kita pungkiri kita semua senang gitu kan. Cuman ya kami berharap sendiri, saya sebagai teman-teman yang hari ini aktif di komunitas bisa dapat tempat juga ketika nanti ruang bioskop komersil hadir di daerah kami. Jadi jangan sampai kemudian akhirnya kami nanti bikin layar alternatif lagi, bikin layar tancap kayak Kakak Belo, kayak Kakak Bernard di lapangan nggak ada yang datang lagi tuh, semuanya lari ke bioskop komersil gitu. Jadi kami bikin layar tancap nggak ada yang datang lagi karena layar tancap kami cuma bisa mutar film-film Aceh gitu kan. Tapi mindset masyarakat sudah berubah nonton film-film yang ada di Jakarta, film-film yang ada di Hollywood gitu. Mudah-mudahan itu jadi ada porsi yang sama mungkin. Mudah-mudahan bisa dapat porsi yang sama ataupun saya pikir kita bisa diskusikan agar nanti juga teman-teman yang ada komunitas film di daerah juga bisa dapat peluang yang sama menayangkan filmnya di layar gitu dan penghasilannya mereka juga bisa dapatkan untuk bikin film berikutnya. Itu aja sih Mas. Terima kasih banyak. Eagle juga terima kasih banyak. Ini bangga sekali kami bisa hadir di ruangan ini dan ya mudah-mudahan Eagle juga semuanya yang ada di sana sehat selalu dan program-programnya bisa terus berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bang Jamal sudah bergabung dan sharing. Kita jadi tahu nih scene perfilman di Aceh seperti apa. Mas Hariman tadi udah dengar semua ya harapan dari teman-teman mulai dari Sabang sampai Merauke gitu. Ini kayaknya memikul beban yang cukup berat. Banyak harapan dari teman-teman gitu pengen bioskop hadir di wilayah mereka. Apa Mas Hariman? Harapan dari Mas Hariman sendiri? Sama, kurang lebih sama dengan teman-teman. Kita harapkan COVID-19 ini bisa segera tuntas gitu ya, bisa segera berakhir di Indonesia. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi untuk datang ke bioskop. Kita juga bisa ekspansi lagi ke daerah-daerah, mungkin bisa ya melanjutkan ke Aceh, melanjutkan ke Toraja, siapa tahu bisa ke Papua juga gitu loh. Karena memang ekspansi ini kita penting. Kita punya masyarakat ini 250 juta. Jumlah layar bioskop di Indonesia itu baru sekitar sampai 2.000 layar bioskop. Jadi potensinya masih cukup besar, marketnya untuk perkembangan bioskop, ekspansi bioskop di Indonesia juga masih sangat besar gitu. Peluangnya masih terbuka lebar banget gitu untuk ekspansi ke daerah-daerah. Kita dalam ekspansi ke daerah-daerah ini juga tentunya ya punya pertimbangan juga, punya beberapa faktor juga yang harus kita pertimbangkan juga gitu loh untuk bisa hadir di daerah tersebut. Ya mudah-mudahan dengan
COVID ini bisa segera berakhir, kita juga bisa lanjutkan ekspansi. Kita juga ingin menyamaratakan kehadiran bioskop di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa aja, nggak hanya di Pulau Sumatera. Misal kita juga ingin ekspansi ke daerah timur Indonesia karena masih banyak masyarakatnya yang belum punya akses ke bioskop yang disampaikan tadi oleh teman-teman tadi. Sama komitmen untuk menayangkan film-film dokumenter lokal, Mas. Oh bisa, itu bisa dilakukan dan pernah kita lakukan dan sebelum COVID ini pun kita masih lakukan di daerah-daerah di Padang kita punya bioskop sendiri yang tidak mengikut di mall dan itu pun banyak komunitas yang hadir, komunitas film yang hadir untuk menayangkan film-film mereka juga itu pernah kita lakukan di Padang. Di tempat-tempat lain daerah-daerah kota-kota lain juga itu pernah kita lakukan juga. Jadi bukan hal yang suatu yang baru buat kita, bukan suatu yang ini pertama kali. Tidak. Jadi terbuka kesempatan ya Mas Ariman buat teman-teman yang ada di daerah untuk menayangkan karya-karya mereka di layar CGV karena pasti lebih bergengsi begitu kalau tayang di layar CGV. Oke, baik. Itu tadi ada harapan dari Mas Ariman CGV. Terima kasih teman-teman semua narasumber yang sudah bergabung. Ya, sehat-sehat selalu dan sampai ketemu. Tetap semangat untuk film Indonesia.